Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Sastra Indonesia, angkatan 2023. Adanya video ini sebagai penyelesaian dari tugas mata kuliah pengantar filsafat. Kami dari kelompok 3 dengan tema pergerakan filsafat modern. Perkenalkan, nama saya Siska Imelda Sufia dengan NIM 23020144116 dan rekan saya. Saya Nurhurtunisa dengan NIM 230201444122. Saya Winnie Diara Salina dengan NIM 230201444108. Saya Naira Andani Putri dengan NIM 23020144115. Kami mengetahui adanya video ini tidak terlepas dari kesalahan, maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran dari para penonton. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita mulai dengan apa itu gerakan filsafat modern. Gerakan filsafat modern merupakan sebuah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolatisme. Munculnya filsafat modern yaitu pada abad ke-17 sampai abad ke-18. Menentukan akhir zaman pertengahan dan awal abad modern bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan para ahli sejarah tentang peralihan zaman pertengahan menjadi zaman modern. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa zaman pertengahan berakhir ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi. Peristiwa tersebut dianggap sebagai titik awal zaman modern dan berakhirnya zaman pertengahan. Akan tetapi, mayoritas ahli sejarah mengatakan bahwa akhir abad ke-14 sekaligus menjadi akhir pada zaman pertengahan yang ditandai oleh gerakan yang disebut Renaissance pada abad ke-15 hingga 16. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan antara filsafat ini dengan filsafat pada zaman pertengahan. Banyak sekali perhatian pada hal-hal yang bersifat abstrak dan hal yang bersifat konkret banyak diabaikan pada abad pertengahan. Sedangkan pada masa Renaissance ini lebih banyak berpikir secara bebas dan rasional tentang alam semesta dan kenyataan yang ada. Pada masa ini ditemukan dua hal, yaitu dunia dalam arti luas dan dirinya sendiri yang tidak harus mengikuti dogma-dogma apapun. Dalam masa ini, filsafat dan agama Kristen kembali memisahkan diri menjadi ilmu filsafat dan agama. Perkembangan filsafat modern pada zaman ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan, politik, dan ekonomi. Hal ini dapat terlihat pada kota-kota yang berkembang menjadi pusat perdagangan, pertukaran barang, kegiatan ekonomi moneter, dan perbankan. Kaum kelas menengah melakukan upaya untuk bangkit dari keterpurukan dengan mengembangkan suatu kebebasan tertentu. Kebebasan ini berkaitan dengan syarat-syarat dasar kehidupan. Segala macam barang kebutuhan bisa dibeli dengan uang. Mekanisme pasar pun sudah mulai mengambil peranan penting untuk menuntut manusia menjadi lebih rajin, cerdik, dan cerdas. Dari sudut pandang sosioekonomi sendiri menjelaskan bahwa individu berhadapan dengan tuntutan-tuntutan baru dan praktik dijawab berdasarkan kemampuan akal budi yang mereka miliki. Para filosof modern menggambarkan dunia yang lebih realistis dan mempertahankan konsep-konsep baru seperti individualisme, demokrasi, dan keadilan. Renaissance. Kita akan membahas tentang Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Perancis Renaissance yang berarti kelahiran kembali. Istilah ini sering digunakan untuk menamai berbagai gelombang kebudayaan dan pemikiran di Eropa yang terjadi mulai dari Italia, kemudian meluas ke beberapa negara Eropa lainnya. Kemunculan Renaissance telah membawa kehidupan kembali ilmu pengetahuan, filsafat, dan perubahan di berbagai lini kehidupan, sehingga para sejarawan menganggapnya sebagai awal zaman modern. Berbagai pemahaman yang terjadi selama era Renaissance menjadi persiapan bagi pembentukan filsafat pada abad ke-17 atau yang dikenal dengan filsafat modern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rasionalisme. Rasionalisme ialah paham filsafat yang mengatakan akal merupakan hal terpenting dalam mendapatkan pengetahuan dan menyebarkan pengetahuan. Rasionalisme yakin bahwa untuk memperoleh sebuah pengetahuan harus berdasarkan dan bersandarkan pada logika.
Rasionalisme tidak mengingkari peran pengalaman, tetapi pengalaman dipandang sebagai perangsang bagi akal atau sebagai pendukung bagi pengetahuan yang telah ditemukan oleh. Selanjutnya, kami akan membahas tokoh-tokoh penting pada era Renaissance beserta penemuan-penemuannya. Tokoh yang pertama yaitu Nicolaus Copernicus. Ia sering disebut sebagai founder of astronomy, mengembangkan sebuah teori yang disebut dengan teori heliosentrik yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat jagat raya dan bumi mempunyai dua macam gerak, yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan perputaran tahunan mengitari matahari. Copernicus menggunakan metode penelitian yang mencakup observasi terhadap benda-benda langit dan kalkulasi matematik dari pergerakan benda-benda tersebut. Yang kedua, Galileo Galilei. Ia menemukan bahwa sebuah peluru yang ditembakkan membuat sebuah gerak parabola, bukan gerak horizontal yang kemudian berubah menjadi gerak vertikal. Ia menerima pandangan bahwa matahari adalah pusat jagat raya. Dengan teleskopnya, ia mengamati jagat raya dan menemukan bahwa bintang Bima Sakti terdiri dari bintang-bintang yang banyak jumlahnya, dan masing-masing berdiri sendiri. Selain itu, ia juga berhasil mengamati bentuk Venus dan menemukan beberapa satelit Jupiter. Kemudian yang ketiga yaitu Francis Bacon. Ia adalah pendukung penggunaan scientific methods. Ia berpendapat bahwa pengakuan tentang pengetahuan pada zaman dahulu kebanyakan salah, tetapi ia percaya bahwa orang dapat mengungkapkan kebenaran dengan inductive method. Tetapi lebih dahulu harus membersihkan pikiran dari prasangka yang ia namakan idols atau arca. Bacon telah memberi kita pernyataan yang klasik tentang kesalahan-kesalahan berpikir dalam Idols of the Mind. Yang terakhir, Johannes Kepler. Ia menemukan 3 macam hukum gerak bagi planet. Yang pertama, bahwa planet bergerak dengan membuat lingkaran bulat panjang dengan matahari sebagai salah satu titik fokusnya. Yang kedua, bahwa garis yang menghubungkan pusat planet dengan matahari dalam waktu yang sama akan membentuk bidang yang sama luasnya. Yang ketiga, bahwa kuadrat periode planet mengelilingi matahari sebanding dengan pangkat 3 dari rata-rata jaraknya terhadap matahari. Selanjutnya di sini ada beberapa tokoh-tokoh penting rasionalisme, yaitu yang pertama ada René Descartes, dianggap sebagai bapak filsafat modern karena meyakinkan bahwa dasar filsafat haruslah akal. Ia menyusun argumentasinya dalam sebuah metode yang sering disebut cogito Descartes atau dikenal juga dengan metode keraguan Descartes. Untuk memperoleh sebuah kebenaran pengetahuan, Descartes memulai dengan sebuah kesangsian atas segala sesuatu yang meragukan segala sesuatu yang dapat diragukan. Descartes menyimpulkan bahwa selain dari Tuhan, ada 2 substansi yaitu jiwa dan materi. Yang kedua, ada Baruch Spinoza jika Descartes membagi substansi menjadi 3. Maka Spinoza menyimpulkan hanya ada 1 substansi yaitu Tuhan bagi Spinoza. Tuhan dan alam semesta adalah satu dan sama. Ia percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang dimaksudkan adalah alam semesta ini. Sebagai penganut rasionalisme, Spinoza dianggap sebagai orang yang tepat dalam memberikan gambaran tentang apa yang dipikirkan oleh penganut rasionalisme. Ia berusaha menyusun sebuah sistem filsafat yang menyerupai sistem ilmu ukur atau geometri. Yang ketiga ada Gottfried Wilhelm Leibniz mengatakan bahwa ada banyak substansi yang disebut dengan monad. Jika dalam matematika yang terkecil adalah titik dan dalam fisika disebut dengan atom, maka dalam metafisika disebut dengan monad. Terkecil di sini bukan berarti sebuah ukuran, melainkan tidak berkeluasan. Monad bukan sebuah benda, setiap monad berbeda satu dari yang lain, dan Tuhan adalah pencipta monad-monad itu. Monad tidak mempunyai kualitas karena hanya Tuhan yang benar-benar mengetahui setiap monad, agar Tuhan membandingkan dan memperlawankan monad-monad tersebut. Baik, untuk menjawab pertanyaan di atas adalah, pada masa gerakan filsafat modern, perhatian terhadap hal-hal abstrak seperti agama dan filsafat berkurang karena munculnya kecenderungan untuk memprioritaskan penekanan pada sains, rasionalitas, dan pengalaman empiris dalam mencari penjelasan tentang dunia. Peran agama dan filsafat dipisahkan karena pandangan bahwa sains dan rasionalitas dapat memberikan pemahaman yang lebih kuat dan objektif tentang realitas dibandingkan dengan pendekatan yang lebih spekulatif dan dogmatif yang sering berkaitan dengan agama dan filsafat tradisional. Ini merupakan refleksi dari perubahan pragdiaga yang terjadi selama periode tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Soalnya seperti yang di atas ini, yaitu salah satu perubahan yang paling mencolok pada era Renaissance
adalah munculnya pemikiran baru tentang seni, ilmu pengetahuan, dan manusia sebagai individu. Contoh perubahan yang masih berkembang adalah penekanan pada rasionalitas, penelitian ilmiah, dan pengembangan teknologi yang masih mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Misalnya, metode ilmiah yang diperkenalkan pada masa Renaissance masih menjadi dasar bagi penelitian ilmiah modern. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Seperti yang ada di atas, Descartes berpendapat bahwa ada dua substansi fundamental di alam semesta. Yang pertama adalah jiwa atau res cogitans dan materi res extensa. Yang keduanya eksis secara independen. Jiwa adalah substansi yang berkaitan dengan pemikiran, kesadaran, dan kesadaran diri. Sedangkan materi adalah substansi yang berkaitan dengan benda fisik dan eksistensi ruang. Descartes percaya bahwa hanya Tuhan yang merupakan substansi tunggal yang tidak tergantung pada apapun. Sementara jiwa dan materi adalah dua substansi yang mendasari segala sesuatu dalam alam semesta. Selanjutnya yaitu merupakan tambahan daripada yang tertera dalam slide 8 yang dituliskan bahwa Descartes menyusun argumen dalam sebuah metode yang disebut dengan metode keraguan Descartes. Bagaimana metode keraguan Descartes ini mempengaruhi pendekatan filsafat modern? Mari kita bahas. Skeptisme Descartes dinamakan skeptisme metodikal atau metodologikal, yang artinya menggunakan keraguan secara metodologis. Descartes mengatakan, "Aku akan menguji semua itu," kata Descartes. Mencinta keteraturan matematika dengan cara menjelaskan dan mengelompokkannya untuk mengetahui apakah ada satu keyakinan yang bisa diragukan dengan memenuhi 3 kriteria. Yang pertama yaitu bahwa dalilnya mustahil untuk diragukan. Yang kedua yaitu bahwa keyakinan itu merupakan kebenaran yang akhir, dan yang ketiga bahwa keyakinan itu merupakan sesuatu yang ada, dan juga kelas demi kelas, kelompok dan demi kelompok, tidak melewatkan satupun keyakinan yang melewatinya. Dan metodologi keraguan yang diperkenalkan oleh Descartes memiliki dampak signifikan terhadap filsafat modern. Awal dari keraguan Descartes yaitu 3 keraguan, yaitu keraguan terhadap matematika di mana matematika bisa salah, lalu keraguan terhadap dirinya sendiri di mana tidak bisa menentukan mana hal yang gaib dan mana yang mimpi yang dapat dikontrol. Lalu yang ketiga yaitu hal-hal lainnya yang tidak dapat dinalar oleh akal. Metodologi keraguan yang diperkenalkan oleh Descartes ini memiliki dampak signifikan terhadap pendekatan filsafat modern. Metodologi ini mendorong para filsuf untuk meragukan keyakinan dan pengetahuan yang mereka anggap sebagai kebenaran yang sudah mapan, dengan tujuan untuk menciptakan kebenaran yang lebih dalam dan tidak dapat diragukan lagi. Dampak yang dilakukan oleh Descartes terlihat pada beberapa yang kami temukan di sini. Yang pertama yaitu mengutamakan pemikiran rasional, di mana metodologi keraguan Descartes menekankan pentingnya pemikiran rasional dalam mencari kebenaran, mengarah pada perkembangan epistemologi rasionalisme. Filsuf-filsuf seperti Spinoza mengembangkan pandangan bahwa pengetahuan yang paling dapat diandalkan berasal dari pemikiran rasional, bukan hanya pengamatan empiris. Lalu yang kedua yaitu subjektivitas dan kesadaran diri. Descartes menekankan pentingnya subjektivitas dan kesadaran diri dalam proses pengetahuannya. Ini memicu minat terhadap filsafat pemikiran dan kesadaran dalam filsafat modern yang mencakup bidang-bidang seperti filsafat pemikiran, filsafat bahasa, serta filsafat psikologi. Yang ketiga yaitu dualisme. Pendekatan Descartes terhadap beberapa pikiran dalam materi melalui dualisme substansial memicu perdebatan yang berkelanjutan tentang hubungan antara pikiran dan tubuh, yang masih menjadi topik penting dalam filsafat pikiran hingga saat ini. Maka dari itu, secara keseluruhan, metodologi keraguan Descartes telah memberikan landasan penting bagi perkembangan pendekatan rasionalistik, subjektivitas, dualisme, dan filsafat modern. Untuk pertanyaan selanjutnya, Renaissance dengan semua kemajuan di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan budaya juga membawa dampak negatif. Ekspansi dari penjajahan di luar Eropa menyebabkan eksploitasi penduduk dan sumber daya di wilayah-wilayah tersebut. Ketidaksetaraan sosial yang meningkat dengan hanya segmen elit yang mendapat manfaat dari Renaissance. Perang dan konflik juga muncul menyebabkan penderitaan manusia dan merusak kemajuan yang telah dicapai. Oleh karena itu, penilaian tentang Renaissance harus mempertimbangkan dampaknya yang tidak selalu positif.